Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat fillah, masih sekitar istirahat di rumah, semua pekerjaan dibawa ke rumah, termasuk bagaimana kita mendidik, mengajar anak-anak kita di rumah, karena memang sekolah diliburkan dan belajar maksimal bersama orang tua di rumah. Tetap masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Persis TV seperti nomor di bawah ini. Bagaimana para orang tua memanage anak-anaknya, memanage keluarga di dalam rumah. Kalau begitu, mari kita bahas apa saja fungsi rumah. Di dalam bahasa Arab, rumah bisa dikatakan al-bait, al-manjilu, atau al-maskan. Ada 9 fungsi rumah yang saya dapatkan dalam sebuah referensi. Yang pertama, bagaimana rumah kita bisa berfungsi sebagai musola. Dalam sebuah hadis dikatakan, terangilah rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Musola, sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana kita mengadakan semaksimal mungkin beribadah di dalam rumah. Dan yang kedua, rumah itu berfungsi sebagai madrasah. Siapa gurunya dan siapa muridnya? Gurunya adalah ayah dan bunda, dan murid-muridnya adalah anak-anak kita yang ada di dalam rumah kita tercinta. Bagaimana kita bisa saksikan, bisa kita lihat, bisa kita bahas yang ada di dalam Quran surat Luqman. Dan fungsi yang ketiga, bahwa rumah itu sebagai al-junnah. Rumah adalah sebagai benteng pertahanan keluarga kita dari berbagai hal. Termasuk bagaimana kita memaksimalkan diri agar anak-anak kita terbentengi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan banyak hal. Sahabat fillah, fungsi yang keempat, rumah itu adalah sebagai al-maskanah, sebagai ketenangan, sebagai pelipur lara. Ketika kita dalam keadaan sedih, galau seperti saat ini, fungsikan bahwa rumah kita adalah rumah yang penuh dengan ketenangan yang luar biasa. Apa fungsi selanjutnya rumah? Fungsi selanjutnya rumah, ini pasti ayah dan bunda tersenyum sedikit. Bahwa fungsi rumah yang selanjutnya adalah yang kelima, al-maulud. Bagaimana di rumah itu kita punya banyak anak-anak, menghasilkan anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berkuantitas. Banyak anak, banyak rezeki, dan insya Allah mudah-mudahan anak kita soleh, solehah semua dalam pembinaan dan pendidikan kita sebagai orang tua. Fungsi rumah yang keenam adalah rumah itu sebagai al-markas. Rumah itu sebagai markas, bagaimana kita menghasilkan orang-orang yang semangat juang, semangat dakwahnya luar biasa. Tidak lebay, tidak hoream, tidak malas anak-anak untuk berjuang terus dalam saat ini. Sebagaimana nanti yang tertera dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang kayu bakarnya adalah manusia itu sendiri. Sahabat fillah, fungsi yang ketujuh, rumah itu adalah harus menjadi al-mahya'us sunnah. Bagaimana anak-anak mempelajari, menguasai, dan menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah. Hanya satu contoh kecil saja. Apakah kita sudah memberi pelajaran pada anak-anak bahwa anak-anak dilarang makan dan minum sambil berdiri? Hanya itu contohnya. Ringan, tapi terkadang kita lupa mengingatkan mereka. Sahabat fillah, fungsi selanjutnya, rumah adalah difungsikan sebagai al-marham. Bagaimana kita di dalam rumah itu ada silaturahmi yang luar biasa.
Ada rasa sayang yang luar biasa. Ada saling rasa cinta yang luar biasa. Ada silaturahim bagaimana ayah dan bunda, bagaimana ayah dan bunda terhadap anak-anaknya sendiri. Sahabat, yang ke-9, fungsi rumah adalah sebagai al-mashkur. Bagaimana rumah yang kita tempati, fungsinya adalah agar kita selalu bersyukur pada Allah. Syukur bahwa anak-anak kita soleh-soleha. Syukur bahwa kita mempunyai suami yang soleh. Dan syukur bahwa para suami memiliki istri-istri yang soleha. Demikian sahabat Pilah, untuk orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita bisa memiliki fungsi rumah yang 9 tadi. Dengan doa, Robbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.